أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas tentang masalah tauhid. Dan pada pertemuan pekan kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mengingkari nikmat Allah. Maka malam hari ini kita masuk bab yang ke-36. Silakan bagi jamaah yang sudah mempunyai kitab panduan dibuka di halaman 265. Yaitu jangan mengada-adakan sekutu bagi Allah. Jangan mengada-adakan sekutu bagi Allah. Jamaah pengajian rahimakumullah, telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa syirik merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bahkan kita juga pernah mengkaji tentang beberapa bahaya syirik. Di antara bahaya syirik yang pertama, syirik merupakan kedoliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Luqman ayat nomor 13. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah benar-benar kedoliman yang sangat besar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya syirik merupakan kezoliman yang terbesar.
Kemudian di antara bahaya syirik yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat nomor 48. Kata Allah taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih rendah tingkatannya dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian di antara bahaya dosa syirik yang ketiga, pelaku syirik haram masuk surga dan kekal di neraka. Pelaku syirik haram masuk surga dan kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 72. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian di antara bahaya dosa syirik yang keempat, syirik menghapuskan seluruh amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-An'am ayat nomor 88. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' min ibadihi." Itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Inilah jamaah pengajian rahimakumullah, di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya kesyirikan. Dan pada pengajian yang telah lalu, kita juga sudah menerangkan bahwasannya syirik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil. Dan para ulama terdahulu, mereka biasa berdalil dengan ayat-ayat yang berisi tentang syirik akbar untuk mengingkari syirik asghar. Jadi para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka biasa berdalil dengan ayat-ayat yang berisi tentang syirik akbar untuk mengingkari syirik asghar. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 22.
Allah Ta'ala berfirman, Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Was-samaa'a bina'an. Dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan dia Allah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu, janganlah kamu mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, mengadakan andad sekutu-sekutu merupakan perbuatan syirik. Jadi menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah ini termasuk perbuatan syirik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Contohnya adalah ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, dan demi hidupku. Ini termasuk perbuatan syirik ucapan ini. Karena telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ucapan, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah. Ini disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah pengajian rahimakumullah. Perkara-perkara yang disebutkan Ibnu Abbas tadi adalah contoh-contoh dari bentuk mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan di sini Ibnu Abbas menjelaskannya contoh-contoh syirik kecil. Dengan berdalil dengan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Yang mana ayat ini merupakan ayat yang memperingatkan tentang syirik akbar. Berarti Ibnu Abbas berdalil dengan ayat-ayat yang memperingatkan syirik akbar untuk memperingatkan manusia dari perbuatan syirik kecil. Menjadikan ayat yang berisi tentang syirik akbar untuk memperingatkan syirik-syirik kecil. Dan ini memang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu yang berdalil dengan ayat-ayat yang berisi tentang syirik akbar untuk mengingkari syirik asghar. Kemudian di sini diterangkan tentang bentuk-bentuk syirik asghar, syirik kecil dalam perkataan. Yang ini perlu kita hati-hati.
Karena terkadang kita tanpa sengaja terjerumus ke dalamnya. Waliyadzubillah. Apa saja bentuk-bentuk syirik kecil dalam perkataan? Yang pertama, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan subhanallah, banyak sekali kaum muslimin yang mereka suka bersumpah dengan nama selain Allah. Saya sering sekali mendengar ada orang yang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Mungkin ada jamaah yang pernah mendengar ada orang mengucapkan demikian. Dia tidak hanya mengatakan demi Allah, tapi dia juga mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Ketika dia mengucapkan demi Rasulullah, berarti dia telah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan ini hukumnya syirik, yakni syirik asghar, syirik kecil. Dan kita juga sudah pernah terangkan bahwasannya syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosanya lebih besar daripada zina, minum khamar, berjudi, dan sebagainya. Ada juga orang yang mengatakan demi langit, demi Neptunus, demi bintang, demi hidupmu, dan sebagainya. Ini adalah perkataan-perkataan yang masuk kategori syirik kecil. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi khairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik. Kufur di dalam hadis ini adalah kufur asghar. Karena kufur itu ada dua macam. Kufur asghar dan kufur akbar. Syirik di dalam hadis ini maksudnya adalah syirik asghar. Ya. Dan syirik asghar ini tidak sampai menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan ini sudah kita bahas. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasannya orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik, yakni syirik asghar. Kemudian juga di dalam athar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Li'an ahlifa billah kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi khairihi shadiqan." Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang dia bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah, berarti dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai derajat syirik. Akan tetapi ketika seseorang dia bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun jujur, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Maka jamaah pengajian rahimakumullah, hendaklah kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai lisan kita ini bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau kita ingin bersumpah, maka kita bersumpah dengan nama Allah.
Kemudian di antara bentuk syirik asghar dalam perkataan yang kedua yaitu mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam kehendak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kata Nabi SAW, la taqulu, janganlah kamu mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah Masya Allah summa sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Qutailah menuturkan, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Ini yang ngomong orang Yahudi. Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah wa yaqulu ma sya'allah summa syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila bersumpah supaya mengucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Masya Allah wahdah, hanya atas kehendak Allah saja. Maka para ulama menjelaskan yang terbaik adalah kita mengucapkan semua ini terjadi atas kehendak Allah. Ini yang terbaik. Atau kalau tidak, kita mengucapkan semua ini terjadi atas kehendak Allah, kemudian pertolongan kamu. Ini boleh seperti ini, dengan menggunakan kata sambung summa kemudian. Yang tidak boleh, yang hukumnya syirik, ketika seseorang mengatakan ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu dan bantuanmu. Nah, ini adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail radhiyallahu anha, saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah.
Mereka orang-orang Yahudi menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari, aku memberitahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bertahmid dan memuji kepada Allah. Kemudian bersabda, amma ba'd, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang dia telah memberitahukan kepada orang-orang di antara kamu. Dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum melarangnya karena beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Jadi yang terbaik kita mengucapkan atas kehendak Allah. Misalnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keselamatan dari suatu bencana. Maka kita katakan alhamdulillah atas kehendak Allah semata saya bisa selamat dari bencana ini. Atau kita oleh Allah dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang kita harapkan. Maka ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Atas kehendak Allah semata saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan ini. Itu adalah ucapan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk syirik asghar dalam perkataan, yaitu mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam masalah mendapatkan kenikmatan. Dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, yang saya bacakan tadi, Ibnu Abbas memasukkan perkataan kalau bukan karena Allah dan karena fulan termasuk dalam perbuatan syirik. Hati-hati. Dalam kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid itu dijelaskan di antara contoh mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam mendapatkan kenikmatan itu seperti ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, tentu aku tidak akan sembuh. Ini adalah ucapan yang termasuk kategori syirik asghar. Atau misalnya seorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, saya nggak mungkin akan bisa sukses seperti ini. Ini adalah perkataan yang masuk ke dalam kategori syirik asghar. Hendaknya yang terbaik kita ucapkan alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah semata, saya nggak akan sembuh seperti ini. Saya nggak akan sukses seperti ini. Ini yang terbaik. Ya. Kemudian yang keempat, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Dan ini sudah kita kaji pada pertemuan
minggu kemarin, ya kan? Kita sudah mengkaji ya tentang hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang termasuk syirik asghar, kemarin kita sampaikan, jika menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar dan melupakan bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah, maka termasuk kufur nikmat, hukumnya syirik asghar. Contohnya, kemarin saya kasih contoh, seseorang mengatakan begini, setelah saya minum madu, badan saya sehat. Berarti dia telah menyandarkan nikmat kepada sebab. Apa sebabnya? Madu. Dan ketika dia mengucapkan itu, dia lupa kalau nikmat itu berasal dari Allah. Maka ini hukumnya syirik asghar. Akan tapi, kalau seseorang menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar, semata-mata untuk mengabarkan saja, dan dia tidak melupakan bahwa pemberi mutlak nikmat adalah Allah, maka hukumnya boleh. Seperti orang mengatakan, dengan minum madu ini, badan saya menjadi sehat. Tapi ketika dia mengucapkan itu, dia hanya sekedar untuk mengabarkan khasiat madu. Tapi hatinya ingat betul bahwa yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Yang berikan nikmat sehat siapa? Allah. Ini kan rawan sekali, Pak. Rawan sekali kan? Makanya pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, yang terbaik adalah selalu menyandarkan nikmat kepada Allah. Kemudian baru kepada sebab. Hendaklah seorang mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah dengan sebab madu ini. Ya. Kemudian badan saya menjadi sehat. Dia kan ingin mengabarkan khasiat madu itu, tapi dia tetap ingat bahwasannya yang memberi nikmat kesehatan itu adalah Allah. Dan dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi kita bacakan, beliau Ibnu Abbas memasukkan perkataan seseorang, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Ini ucapan seseorang ini termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Walaupun angsa itu mungkin ya, dia bunyi kan, pencurinya lari kan memang betul. Sebab pencuri lari karena adanya angsa yang bunyi kan. Ini kan sebab yang benar kan. Pencuri ada yang takut angsa. Tapi karena dia mungkin mengucapkannya itu dalam keadaan lupa dengan yang memberikan nikmat yaitu Allah, maka termasuk kategori syirik kecil. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, di zaman jahiliyah itu angsa itu diyakini sebagai salah satu sebab rumah aman dari pencuri. Nah, sehingga ini kan termasuk sebab yang tidak benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat nomor 50. Kata Allah Ta'ala, wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yakulanna hadali. Dan jika kami merasakan padanya suatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, ini adalah karena usahaku. Dan akulah
yang berhak dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan, maka langsung mengatakan ini semua adalah karena usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Berarti dia telah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Dia menyandarkan nikmat itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Dan alangkah banyaknya model manusia yang seperti ini. Ketika dia sudah sukses dalam masalah karir, dia mengatakan, ya bisnis saya yang punya cabang di mana-mana, ini karena kerja keras saya. Ini karena usaha perjuangan saya. Subhanallah. Ini termasuk kesyirikan. Atau ketika seseorang dia menjadi orang yang pandai, punya hafalan Al-Quran banyak, punya ilmu agama yang banyak, kemudian dia mengatakan, ini semua karena kecerdasan saya, kepintaran saya. Subhanallah. Berarti dia telah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78. Kata Allah Ta'ala, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Imam Qatadah rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Nah, sama kan? Dengan yang diucapkan oleh para pebisnis, para entrepreneur zaman sekarang. Mereka ketika berhasil dalam masalah usaha, mereka mengatakan bahwasannya keberhasilan usahanya itu karena ilmunya, marketingnya bagus. Ini ya, subhanallah. Ini tidak akan keluar dari lisan ahli tauhid. Ahli tauhid, dia berhasil dalam masalah usaha, masalah dunia, dia akan selalu mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ini semua semata-mata karunia pemberian dari Allah. Itu lisan ahli tauhid demikian. Gak ada lisan ahli tauhid yang mengatakan ini semua karena kepintaran saya dalam memanajemen keuangan, mengelola keuangan. Subhanallah. Maka ahli tauhid itu dia kalau berbicara betul-betul kelihatan ilmu tauhidnya. Jadi saya kalau ketemu dengan orang ngobrol, itu saya langsung bisa menangkap daya paham tauhid seseorang dari bicaranya. Karena dari bicaranya itu terkadang kalau orang yang nggak paham tauhid, lisannya akan tergelincir kepada perkataan-perkataan yang syirik asghar. Dan itu dianggap sepele. Maka benar apa yang tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, tentang masalah syirik kecil yang beliau jelaskan tadi, yaitu sebuah perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap. Coba cari jejak semut yang ada di atas batu hitam di kegelapan malam. Angel atau angel? Wangel. Tapi lebih angel lagi adalah perbuatan-perbuatan syirik yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi. Salah satunya adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Karena sebagian manusia itu dia ingin
menunjukkan prestasinya agar dapat pujian dari orang. Dengan cara apa? Memperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepada manusia dan nikmat itu disandarkan kepada dirinya, bukan pada Allah. Kemudian ahli tafsir lainnya mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku adalah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Ya. Kemudian di sini ya dijelaskan atau dibawakan hadis yang panjang, ya. Hadis yang penuh dengan faedah. Insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah nanti akan kami sebutkan beberapa fawaid atau faedah dari hadis yang agung ini. Ya, mungkin kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah waktu yang tersisa akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.